Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk undangan yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh beribadah dan saat ini ya Tuhan, kami sama-sama mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh lemah dan keterbatasan ini, dan biarlah kiranya firman-Mu saja yang jelas, Injil yang jelas boleh dinyatakan dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk. Thank you. Ya, selamat pagi server sekalian. Selamat pagi. Pagi ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bersyukur kita kembali lagi akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan tema minggu ini ialah Go Boldly, atau kita mau pergi dengan berani. Teman-teman, coba kalian bayangkan ya, suatu kali kalian itu dipanggil oleh guru kalian untuk berpidato ke banyak orang. Nah, kira-kira gimana respon kalian ketika tiba-tiba ditunjuk oleh guru kalian? Apakah kalian langsung, wah, takut, panik, deg-degan? Atau kalian langsung berkata, oke, siap Pak, saya bersedia. Nah, hari ini teman-teman kita akan melihat satu misi, satu perintah dari Tuhan yang jelas, yang biasa kita kenal dengan amanat agung. Yuk kita baca dari Alkitab kita buka dari Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Kita lihat Matius pasalnya ke-28 ayat 18 sampai 20 ya teman-teman. Oke, mohon maaf, boleh di next slide-nya. Ya. Oke, teman-teman yang sudah buka Alkitabnya, boleh juga buka dari HP gitu ya. Kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah teman-teman, kita lihat ini adalah suatu perintah dari Tuhan kepada murid-muridnya. Lalu, jika perintah itu diberikan pada kita saat ini, apa respon kita? Mungkin kita langsung mikir, beritakan Injil, apa? Harus gimana? Males itu kan tugasnya dari pendeta aja, tugasnya penginjil, tugasnya guru agama saya. Atau kita langsung menolak dengan bilang, saya nggak bisa, saya nggak pintar ngomong, saya harus ngomong apa ketika saya ingin memberitakan Injil pada orang lain. Nanti kalau saya beritakan Injil, orang itu balik marah, terus saya dijauhi oleh teman-teman saya. Banyak hal. Namun ada juga yang mungkin ketika mendengar perintah Tuhan ini kita langsung siap dan bilang, oke Tuhan, saya mau. Teman-teman, ketika kita melihat perintah amanat agung yang Tuhan sampaikan ini, apakah perintah ini berdasarkan oleh kekuatan kita? Tema kita hari ini, Go Boldly. Pergi dengan berani. Kita akan melihat teman-teman bahwa tujuan
ketika kita pergi dengan berani itu, bukan karena kuat dan kehebatan kita, tetapi itu berdasarkan kekuatan Tuhan. Teman-teman, sama seperti Tuhan yang memanggil para murid pada waktu itu, mereka dari berbagai profesi, latar belakang. Ada yang menjadi nelayan, ada yang dari pemungut cukai. Bahkan ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus yang dulunya Saulus, dia adalah seorang yang membunuh orang Kristen. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya bagi dia, sehingga dia yang dulunya hidup untuk mengejar, membunuh orang Kristen, dia berbalik. Dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Hidupnya berubah 180 derajat dengan berani, dengan rela mati-matian menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita melihat teman-teman, ketika kita dipanggil, panggilan untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan amanat agung itu bukanlah karena kehebatan kita. Tapi itu semua Tuhan, karena Tuhan yang akan kita bahas berikut ini ya teman-teman. Ada dua hal. Teman-teman, sebelumnya kita akan melihat dua hal itu, kita melihat teks yang kita baca tadi ya. Teks di pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum Tuhan bilang kepada mereka untuk pergi, kita melihat Tuhan berkata di ayatnya yang ke-18. Bahkan sebelum itu teman-teman, kita melihat sebelum Tuhan hadir bagi para murid pada saat itu, Tuhan dibilang di pasal-pasal sebelumnya ya, bahwa Tuhan Yesus itu mati. Dan pada saat kejadian itu para murid melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat mereka. Mereka takut untuk keluar hingga mereka bersembunyi di rumah. Dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tuhan Yesus datang kepada mereka teman-teman. Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus selama 40 hari kurang lebih, dia hadir, dia menyatakan dirinya kepada murid-murid. Murid-murid yang awalnya begitu takut, Tuhan Yesus hadir memberikan ketenangan bagi mereka. Tuhan Yesus kembali, dia mengajar pada mereka, Tuhan Yesus menguatkan kembali kepada mereka, dan Tuhan Yesus memberikan akhirnya perintah ini buat mereka. Teman-teman, kita lihat perintah di ayat ke-19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Teman-teman, dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat di dalam bahasa asli, sebenarnya hanya ada satu kalimat inti perintah, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, kalau memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, kita lihat di ayat 19 sampai 20 ada 4 ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Tetapi teman-teman, ada satu tindakan utama di sini yang bisa kita lihat, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah yang utama. Jadi ketika kita mau untuk menjadikan semua bangsa murid, maka kita harus pergi. Dan ketika kita pergi, maka murid-murid itu dibaptis. Dan setelah dibaptis, maka kita perlu mengajar pada murid-murid itu. Teman-teman, kata pergilah ini ialah tindakan yang aktif. Jadi ketika kita melihat ini suatu tindakan yang aktif, ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, bukan pasif. Bukan sesuatu yang, tunggu dulu lah. Terkadang yang mungkin kita disuruh oleh orang tua kita, minta tolong untuk pergi beli sesuatu, terus kita
Tunggu ya Ma, tunggu ya, aku lagi sibuk. Nah, kali ini teman-teman, perintah pergilah, ini adalah suatu tindakan yang aktif yang harus segera untuk kita lakukan. Kita harus mengambil inisiatif dengan segera. Mengapa? Karena Yesus sendiri, dia telah mengambil inisiatif lebih dahulu. Tuhan Yesus telah datang kepada murid-muridnya yang pada saat itu penuh keraguan, penuh ketakutan. Karena mereka pikir Tuhan mereka udah mati. Dan ketika mereka melihat Yesus sudah bangkit, mereka langsung, benarkah ini Yesus? Ada yang ragu, namun ada yang juga menyembah. Dan itu tercatat di ayat yang sebelumnya, di ayat ke-17. Ada yang ragu-ragu, namun ada juga yang menyembah. Kita melihat Yesus sendiri yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Teman-teman, mungkin setiap dari kita pernah ini ya, saya rasa sejak dari kecil teman-teman ikut sekolah minggu. Di sekolah mungkin kalau kalian sekolah di sekolah Kristen sering beribadah dan dengar firman Tuhan sejak dari kecil. Dan sekarang kalian hadir tiap minggu di ibadah Wave untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu semua adalah bentuk dari inisiatif Tuhan buat kita. Kita boleh mendengar firman Tuhan setiap hari, setiap minggu. Kapanpun kita mendengar firman Tuhan, itulah tindakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita untuk terus boleh mendengar akan firman-Nya. Sehingga ketika kita yang saat ini dan terus mendengar firman Tuhan, ketika kita diperintahkan untuk mengabarkan Injil, kita tahu apa yang kita sampaikan melalui setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan sudah berbicara lebih dahulu buat kita. Kemudian teman-teman kita melihat ya, di ayat ke-19 tadi ada juga kata baptislah. Nah, kata baptis ini sebagai suatu respons teman-teman. Jadi ketika seorang percaya, dia pun dibaptis oleh Tuhan. Nah mungkin memang setiap kita tidak punya hak untuk membaptis. Oleh karena itu setiap kita boleh mengajak orang percaya itu. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengajak rekan kita yang percaya untuk join di dalam suatu komunitas di gereja. Kemudian kita memberikan ruang kepada para hamba Tuhan untuk membaptis mereka. Untuk mereka boleh menerima sakramen baptisan itu. Teman-teman, sehingga kita melihat bahwa pada akhirnya perintah yang Tuhan sampaikan ini, amanat agung itu untuk jadikanlah semua bangsa muridku, itu berlaku buat kita semua. Bukan hanya penginjil, pendeta, hamba Tuhan gitu ya, tapi setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan identitas sebagai anak-anak Tuhan, maka kita dengan berani memberitakan Injil itu. Teman-teman, kita pergi dengan berani. Karena apa? Karena misi ini, perintah ini datang dari otoritas Yesus. Yang pertama kita melihat misi ini datang dari otoritas Yesus. Kita lihat ya tadi ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa artinya teman-teman? Kuasa di sorga dan di bumi. Teman-teman, kita melihat tadi ya bahwa Tuhan Yesus yang dikira sudah mati, tapi ternyata dia bangkit. Itulah artinya dia telah menaklukkan kematian itu. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang datang dari sorga, dia datang ke bumi buat kita sekalian, telah menaklukkan maut demi kita.
itulah menyatakan bahwa Dia itu telah berkuasa. Dia Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Teman-teman, jadi kalau kita ngomong soal amanat agung, ketika kita menerima amanat agung itu, kita melakukannya, maka kita artinya itu taat. Kita jelas mengikuti identitas kita sebagai anak Tuhan. Tetapi, jikalau setiap kita menolak perintah untuk melakukan amanat agung ini, teman-teman, kita bukan hanya menolak pesan, itu artinya kita nggak percaya, tetapi kita secara nggak langsung menolak otoritas dari pemberi amanat agung itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman, mungkin setiap kita melihat ya, aduh bagaimana ini caranya untuk beritakan firman. Ini otoritas yang jelas, perintah yang jelas yang harus kita lakukan. Teman-teman, Tuhan Yesus itu adil. Ketika Dia memanggil para murid-muridnya, Tuhan hadir, Tuhan memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka. Selama kurang lebih 3,5 tahun pelayan bersama-sama melayani bersama-sama, Tuhan Yesus hadir. Bahkan Dia menyatakan kuasa-kuasanya yang jelas. Ketika melayani bersama murid-murid, Tuhan melakukan berbagai mujizat. Dan Tuhan menunjukkan itu kepada murid-murid bahwa lihat, ini aku adalah Allah yang berkuasa. Sehingga ketika kita menerima perintah ini, teman-teman, kita melihat kepada kuasanya Tuhan, otoritasnya Dia, bukan karena kita. Ketika kita saat ini diperintahkan menerima amanat agung ini, bukan karena saya pintar ngomong atau ekstrim yang lain, bukan karena saya nggak bisa ngomong Tuhan, saya takut. Tetapi pandanglah pada Dia yang punya otoritas, yang punya kuasa itu, yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah ini. Teman-teman, kita lihat ya di ayat berikutnya. Karena itu, ini membuktikan konsekuensi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Dia punya otoritas dan kuasa. Karena itu, itulah baru Tuhan mengutus kita. Tuhan memanggil kita, bukan sembarangan seperti mungkin guru yang berikan kita tugas terus kita kayak bingung, gimana nih jalani tugasnya, nggak tahu, nggak ada cara-caranya, petunjuk-petunjuknya. Berbeda dengan itu, Tuhan kita yang memberikan perintah ini, Dia telah dengan jelas menyatakan Dia punya kuasa, Dia punya otoritas. Karena itulah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, hari ini kita dipanggil itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai dan memampukan kita. Sehingga teman-teman, ketika kita dipanggil oleh Tuhan ya, sebenarnya Tuhan bisa pakai siapa saja, bukan? Saya pernah dengar satu cerita dari cici saya. Pada saat itu mereka punya suatu program gitu ya, membagikan radio kepada orang-orang yang belum percaya, yang pada saat itu sedang terbaring lemah di rumah sakit. Jadi kan kalau di rumah sakit gitu ya, nggak bisa keluar. Tetapi pada saat itu mereka menggunakan media radio pada saat itu untuk dibagikan supaya didengar oleh orang-orang yang sakit pada saat itu. Nah, di dalam radio itu ternyata mereka memasukkan lagu-lagu rohani. Sehingga teman-teman, ternyata ada satu kesaksian,
ada seorang bapak yang sudah terbaring lemah, tetapi ketika dia mendengar lagu rohani yang ada di radio itu, dia disentuh oleh Tuhan. Dia menjadi percaya sama Tuhan. Kita melihat teman-teman, apapun Tuhan bisa pakai, bahkan batu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan siapa dirinya, untuk membuat orang bisa percaya. Tapi Tuhan saat ini juga mau memanggil kita manusia. Manusia yang complicated ini. Manusia yang kadang malah berontak sama Tuhan. Manusia yang, Tuhan, kalau saya beritakan Injil apa untungnya buat saya? Kalau saya melayani Tuhan, apa untungnya buat saya? Semuanya saya, dan saya. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar, dengan anugerah-Nya yang begitu besar itu, Dia mau pakai setiap kita. Dia mau pakai manusia. Bahkan Dia sendiri Allah, Dia rela datang menjadi sama seperti kita, bukan manusia. Karena itu jelas bahwa bukan tentang apa yang ada dalam diri kita, tetapi siapa yang memanggil kita, siapa yang mempercayakan perintah amanat agung ini, yaitu Yesus. Dan Yesus Tuhan kita, Tuhan yang punya otoritas dan Tuhan yang berkuasa. Teman-teman, selain daripada kita melihat misi ini berasal dari otoritas Tuhan Yesus, kita melihat bahwa misi ini punya jaminan yang kekal. Di ayat yang ke-20 kita melihat ya teman-teman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Teman-teman, kalau sebelumnya kita melihat ya, ketika murid-murid sudah melihat, oh ya Tuhan, saya sudah bangkit. Lalu Tuhan memberikan perintah baginya, dan kita lihat apakah murid-murid setelah mendengar perintah itu mereka excited? Mereka bilang, yes, oke Tuhan, saya mau. Atau ada yang masih tetap ragu-ragu, bagaimana Tuhan? Memang Alkitab, teks tidak menjelaskan apa respons dari para murid. Tetapi kita melihat dengan jelas di sini bahwa Tuhan tahu. Kelihatannya nih murid-murid masih pada bingung, pasti pada ketakutan. Kenapa? Karena mereka cuma sedikit, mereka itu 11 murid. Terus disuruh untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. How come? Dari sedikit untuk pergi ke seluruh bumi. Bahkan Tuhan bilang kan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Bagaimana bisa? Dan kemudian belum juga pada saat itu, di pasal sebelumnya kita lihat bahwa mereka dituduh, para murid dituduh, mereka telah mencuri mayat Tuhan Yesus. Jadi mereka pada saat itu pasti ketakutan dan bingung. Bagaimana bisa Tuhan, bagaimana bisa? Namun teman-teman, kita melihat bahwa Tuhan Yesus, Dia tahu keraguan-raguan murid, Dia tahu kebingungan para murid, ketakutan mereka, sehingga Dia datang dengan inisiatifnya mendekati mereka. Bahkan Dia berjanji dan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita lihat di sini ya teman-teman, ada dua kata, yaitu senantiasa dan tidak berkesudahan. Senantiasa artinya bukan cuma sekarang, tapi itu sesuatu yang terus menerus dan tidak berkesudahan.
Artinya hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Ia akan terus menyertai para murid. Teman-teman, sehingga janji Yesus ini adalah suatu jaminan buat kita juga untuk percaya saat ini bahwa ada Dia yang senantiasa untuk terus menyertai kita. Bukan sekarang, bukan hanya sekarang, tapi sampai seterusnya. Melalui apa, teman-teman? Kita lihat perintah amanat agung yang Tuhan sampaikan ini. Tuhan berjanji untuk setia menyertai kita karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Kalau pada zaman itu Tuhan Yesus hadir bersama dengan murid-murid dalam keadaan dirinya sebagai tubuh gitu ya, Dia terbatas. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus. Dia memberikan roh. Sehingga ketika dalam wujud roh, maka Dia dapat hadir di mana saja, kapan saja. Bahkan saya rasa setiap kita pun, bukan ketika kita percaya sama Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir. Bahkan ketika kita ada di kamar, ketika kita di sekolah, ketika kita di manapun, Dia hadir. Karena Dia sudah datang dalam bentuk roh. Roh Kuduslah yang setia bersama dengan kita. Sehingga misi ini, amanat agung ini teman-teman dapat dijalankan. Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang senantiasa memampukan, menguatkan setiap kita. Teman-teman, kita melihat ya, suatu kali mungkin kita melihat ada influencer. Kita mungkin suka salah satu artis idol gitu ya. Terus dia pakai apa yang dia sampaikan gitu, misalkan dia suka banget suatu makanan merek tertentu. Dan apa yang dia sampaikan kita percaya. Karena kalau dia dengan sembarangan mengambil atau sembarangan dia ngomong, makanan ini enak tapi ternyata enggak, itu merusak reputasinya bukan sebagai influencer, sebagai artis yang terkenal karena sudah berbohong. Tapi gimana dengan setiap kita, teman-teman? Kita memang mungkin bukan influencer, bukan artis. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Agen-agennya Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Untuk beritakan Injil ini. Dan jelas teman-teman, apa yang kita sampaikan, berita ini bukanlah suatu berita biasa, teman-teman. Berita ini adalah suatu berita yang powerful, yang sangat luar biasa. Bahkan beribu-ribu tahun, berita ini disampaikan terus kepada kita sampai hari ini. Injil adalah suatu berita. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, teman-teman. Sehingga ketika kita melihat Injil, ketika kita melihat perintah Tuhan ini, apakah kita masih mau meresponinya dengan cuek? Meresponinya dengan males tunggu nanti, atau kita meresponinya dengan ya Tuhan, aku yakin ini jelas berita ini dari Engkau. Karena itu dengan berani saya mau menyampaikannya kepada orang lain. Ya teman-teman, ketika kita mau
memberitakan Injil, jelas bahwa Injil itu terlebih dahulu harus kita alami dan hidupi. Sama seperti tadi ya, contoh influencer, dia harus icip dulu bukan makanannya, supaya dia tahu, oh ini enak. Kalau enak baru dia sampaikan, oh ini ya ada makanan yang enak, coba deh kalian coba. Injil yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan juga harus kita alami dan hidupi terlebih dahulu. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kalau kita sendiri belum percaya akan kebenaran firman itu? Kalau kita sendiri belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bagaimana kita mau dengan yakin dan percaya, ini loh berita, ini loh apa yang ku sampaikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu benar-benar dan jelas. Sehingga berita ini bukanlah berita sembarangan, tapi suatu berita yang powerful. Teman-teman, sehingga pada akhirnya, apakah kita mau saat ini bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya? Sama seperti pada zaman dulu, murid-murid ketika dia menerima perintah amanat agung ini, dan Roh Kudus yang menguatkan, yang memberi kekuatan buat mereka. Para murid dengan setia, secara faithful untuk memberitakan Injil, walaupun mereka sampai disiksa oleh karena Injil. Mereka tahu itu tidak sia-sia, pemberitaan ini tidak sia-sia. Teman-teman, apakah pemberitaan itu akan kita mau teruskan sama seperti murid yang terus meneruskan, atau pemberitaan Injil ini hanya berhenti di kita? Kita semua dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau jelas kita adalah pengikut Kristus, maka kita melakukan perintah amanat agung ini. Tuhan tidak mencari orang-orang yang cuma sekedar fans ya. Orang-orang yang cuma datang tetapi gak mau melakukannya. Atau teman-teman mungkin merasa, Tuhan, bagaimana aku mau beritakan Injil kalau saya sendiri ini masih sering jatuh dalam dosa? Keberdosaan saya ini membuat saya gak layak, Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak menunggu setiap kita untuk jadi sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita, bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah memilih setiap kita. Dan Dia mempercayakan berita Injil ini buat setiap kita. Karena itu mari kita lihat bahwa berita ini itu karena Tuhan, karena otoritasnya, karena kuasanya. Sehingga kita menerima dan dengan yakin pergi dengan berani untuk menyampaikan hal ini. Teman-teman mungkin bisa melihat ada tetangga kita yang belum percaya, ada mungkin asisten rumah tangga, atau mungkin teman kita yang belum percaya. Maukah kita saat ini dengan berani menyampaikan Injil bagi mereka? Teman-teman, hari ini ya adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kita lihat ada paskibraka, pasukan pengibar bendera ya. Dan mereka tuh para siswa-siswa yang dipilih, yang terbaik, yang ditunjuk untuk membawa bendera pusaka. Dan di depan begitu banyak orang. Ada mungkin pejabat, ada bahkan presiden yang melihat. Dan secara manusiawi mungkin jikalau kita siswa itu yang dipanggil ya, kita yang membawa bendera pusaka. Bukan cuma kita yang merasa bangga, orang tua kita,
Bahkan sekolah kita pasti merasa bangga. Wih, ada muridnya yang pergi gitu ya, dipilih. Ya dipilih untuk membawa, untuk menjadi tim Paskibraka. Teman-teman, hari ini kita dipilih, kita diundang oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Kristus yang punya otoritas itu, baik surga dan di bumi. Kita dipilih untuk beritakan amanat agung. Apakah kita saat ini masih penuh ketakutan, keraguan, atau dengan bangga? Tuhan, thank you untuk anugerah-Mu. Tuhan, thank you untuk kesempatan yang Kau berikan untuk boleh menyampaikan berita kabar baik ini. Teman-teman, sebab Injil yang kita sampaikan itu sama seperti Tim Keller berkata ya, bahwa Yesus datang bukan untuk mengubah orang dari jahat jadi baik, tapi Dia datang mengubah orang mati menjadi hidup kembali. Jadi teman-teman, berita yang kita sampaikan, Injil tentang Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar mengubah, wah orang ini dari jahat jadi baik. Enggak. Tapi lebih daripada itu. Kita adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Tapi Dia berikan hidup yang kekal. Yesus datang mati di kayu salib. Dia mengalahkan kematian itu supaya kita yang mati ini mendapat hidup yang kekal. Supaya kita yang dulu relasinya putus dengan Allah, kita kembali dirakatkan kembali karena Yesus, karena Kristus. Pertanyaannya teman-teman, apakah berita ini yang jelas, yang memberikan hidup, berita yang menguatkan, mau kita sampaikan itu pada orang-orang di sekitar kita? Kita mungkin bingung bagaimana gitu ya. Teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin bisa juga saya sharing singkat saja ya. Pertama, kita bisa mulai dengan berbincang santai. Kita membuka obrolan dengan dengan santai kepada orang-orang yang mau kita beritakan Injil. Kita bisa mulai dari apa? Kita menanyakan kabar mereka. Kita mulai menanyakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Lalu ketika kita mendengar dengan itu, kita mendengar dengan empati dan kemudian kita berdoa bagi mereka. Kita juga mulai saat itu berkata bahwa tenang, hidupmu itu aman dalam Tuhan. Kamu tidak sendiri jalani tantangan hidupmu saat ini, tapi ada Tuhan yang senantiasa bersama denganmu. Maukah saya mendoakan kamu? Teman-teman, yang kedua, jadilah teladan iman. Kalau minggu lalu teman-teman sudah mendengar khotbah ya, faith in action. Iman yang ditunjukkan dalam perbuatan. Nah, di poin yang kedua ini, jadilah teladan iman. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi kita lakukan itu menjadi suatu tindakan yang aktif. Kita menunjukkan, oh ya saya anak Tuhan, maka saya harus mengasihi, saya harus berintegritas dan sebagainya. Kita menunjukkan teladan iman kita kepada mereka. Sehingga orang-orang bisa melihat, oh gini ya orang Kristen, berbeda. Kalau orang di luar sana, dunia sana penuh dengan kebencian, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita penuh dengan kasih. Yang ketiga teman-teman, memahami bukan berdebat. Terkadang ketika kita memberitakan Injil teman-teman, terus ada yang menolak gitu ya, terus kita jadi tersinggung. Di situ teman-teman kita belajar bahwa kita perlu memahami bahwa sebenarnya kan Injil itu adalah berita tentang kasih-Nya Tuhan, bukan? Kasih Allah yang menyelamatkan buat kita. Sehingga ketika kita mau
memberitakan Injil, marilah kita beritakan itu dengan kasih. Memang ada mungkin beberapa hal ya, orang yang punya karunia untuk berdebat. Nah, ada satu istilah gitu ya, apologetika. Nah, menyatakan iman kan mungkin perlu dengan berdebat gitu ya. Tapi bukan berdebat demi ini, bukan demi untuk menyatakan kehebatannya, tetapi berdebat dalam hal menunjukkan kebenaran yang jelas. Firman yang disampaikan ini adalah firman yang benar. Dan mungkin teman-teman kita melihat ya, kata memahami dan bukan berdebat di sini, sehingga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil itu bagi orang yang belum percaya, marilah kita menyatakan dengan penuh kasih bagi mereka. Teman-teman, sehingga pada akhirnya di sini beritakanlah Injil. Teman-teman mungkin boleh lupa beberapa hal yang tadi yang sudah panjang lebar saya sampaikan. Tapi satu, beritakanlah Injil. Ingatlah perintah Tuhan untuk pergi. Kita pergi dengan berani karena ada otoritas dan kuasa Tuhan. Dan karena ada jaminan Tuhan yang setia buat kita. Biarlah kita terus boleh mengingat ini, dan kiranya Tuhan yang boleh terus akan memampukan kita untuk memberitakan Injil itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan bagi kami bahwa perintah ini ya Tuhan, amanat agung yang Engkau berikan bagi setiap kami ini adalah suatu tanggung jawab setiap kami untuk kami lakukan. Tuhan, tolong mampukan kami. Biarlah kami terus boleh mengingat bahwa ada Engkau, kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Jaminan bahwa ada Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami. Perintah untuk melakukan berita Injil ini Tuhan, tidak kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami keberanian itu Tuhan. Ya Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.